Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Timson Simamora. Channel Timson Simamora akan tetap menyampaikan informasi-informasi yang bermanfaat sekitar dunia tenaga kerja dan beberapa trik-trik dalam pekerjaan. Nah, pada video kali ini kita akan kembali membahas tentang pekerja migran. Setelah sebelumnya apa itu pekerja migran, dan di video 2 terakhir kita membahas hak pekerja migran, maka pada video kali ini akan kita bahas adalah yang tidak termasuk dalam pekerja migran atau tidak termasuk sebagai pekerja migran tetapi bekerja di luar negeri dan menerima upah di luar negeri. Nah, kategori-kategori apa saja yang tidak termasuk dalam pekerja migran ini? Nah, itu perlu kita tahu teman-teman, supaya kita tahu membedakan mana sih pekerja migran, mana yang tidak pekerja migran. Nah, ada beberapa hal kategori, ada kurang lebih termasuk 7 kategori yang tidak termasuk dalam pekerja migran teman-teman. Maka mereka-mereka yang masuk dalam kategori ini tidak dinamakan pekerja migran atau tidak dinamakan tenaga kerja Indonesia. Nah, apa-apa saja itu adalah warga negara Indonesia yang dikirim atau dipekerjakan oleh badan internasional atau oleh negara di luar wilayahnya untuk menjalankan tugas secara resmi. Nah, jadi untuk menjalankan tugas secara resmi, banyak contoh-contoh teman-teman di negara kita yang termasuk dalam kategori ini, yaitu warga negara Indonesia yang dikirim atau dipekerjakan oleh badan internasional atau oleh negara-negara tertentu di luar wilayahnya untuk menjalankan tugas secara resmi. Seperti contoh kita, seperti duta besar kita, terus contoh seperti dulu menteri yang sekarang menteri perekonomian kita dulu memimpin di Bank Dunia. Nah, itu juga bukan termasuk tenaga kerja Indonesia atau tenaga migran Indonesia, bukan, karena adalah perwakilan dari Indonesia yang ditugaskan di badan internasional. Nah, dan masih banyak contoh-contoh lain perihal nomor 1 ini adalah warga negara Indonesia yang dikirim atau dipekerjakan oleh badan internasional dan atau ditugasi oleh negara kita untuk suatu tugas atau menjalankan tugas secara resmi. Terus yang kedua adalah pelajar dan peserta pelatihan di luar negeri. Nah, jadi seorang pelajar yang dikirim ke luar negeri atau seseorang yang dikirim oleh negara Indonesia atau dari Indonesia ke luar negeri dalam rangka pelatihan. Nah, itu bukan termasuk dalam tenaga kerja migran atau tenaga kerja Indonesia dalam artian dalam tenaga kerja ya, tetapi mereka adalah pergi ke sana karena belajar dan melakukan pelatihan di negara tujuan. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3 adalah warga negara Indonesia pengungsi atau pencari suaka. Nah, jadi warga negara Indonesia pengungsi atau pencari suaka. Jadi kalau seseorang yang pergi mengungsi ke Thailand, ke Malaysia, ke Singapura, itu bukan termasuk pekerja migran. Nah, termasuk juga pencari suaka. Pencari suaka itu maksudnya adalah pencari perlindungan. Nah, itu bukan tenaga pekerja migran, tapi mereka adalah memang pencari suaka atau pengungsi. Itu. Terus yang keempat adalah penanam modal. Maksudnya di sini penanam modal adalah seseorang atau warga negara Indonesia yang punya usaha atau punya perusahaan di luar negeri. Contohnya di Thailand ada punya usaha, atau di Jepang ada punya usaha, lalu dia pergi ke sana mungkin berbulan-bulan lalu mendapatkan hasil dari sana. Itu bukan pekerja migran. Nah, itu dinamakan adalah penanam modal. Itu teman-teman yang nomor keempat. Lalu yang kelima adalah aparatur sipil negara atau PNS atau pegawai setempat yang bekerja di
perwakilan negara Republik Indonesia. Nah, ini tadi seperti contoh duta besar, terus juga adalah diplomat. Nah, itu termasuk adalah warga negara sipil atau aparatur sipil negara atau pegawai setempat yang diberi tugas bekerja di luar negeri untuk perwakilan negara Indonesia. Nah, itu tidak termasuk dalam pekerja migran atau tenaga kerja Indonesia. Itu yang nomor 5, teman-teman. Terus yang nomor 6 adalah warga negara Indonesia yang bekerja pada instansi yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, seperti contoh, negara Indonesia punya usaha di Eropa atau di Asia, tapi di negara contohnya di Thailand, Jepang, di Amerika, di Brasil contohnya, atau Pertamina contoh. Kalau ada suatu usahanya, anak usaha Pertamina yang masuk dalam badan usaha milik negara, lalu seseorang dipekerjakan di sana bekerja, itu tidak termasuk dalam pekerja migran, walaupun sebenarnya dia mendapat gaji di negara tujuan, tetapi adalah itu yang ditugaskan oleh negara untuk bekerja dan merawat dan bekerja di perusahaan atau usaha milik negara. Maka yang menggaji sebenarnya negara, bukan negara tujuan. Kira-kira begitu, teman-teman, sehingga tidak termasuk dalam pekerja migran. Itu yang keenam. Yang ketujuh adalah warga negara Indonesia yang mempunyai usaha mandiri atau perusahaan sendiri di luar negeri. Nah, jadi warga negara Indonesia yang punya usaha di luar negeri, usaha mandiri, lalu dia ke sana, itu tidak termasuk dalam pekerja migran. Nah, jadi teman-teman, ada 7 kategori yang tidak termasuk dalam pekerja migran tadi. Nah, itu yang membedakan teman-teman pekerja migran atau tenaga kerja Indonesia dengan ke-7 kategori ini. Jadi itu teman-teman yang tidak termasuk dalam pekerja migran atau tidak termasuk sebagai pekerja migran. Mudah-mudahan bermanfaat, teman-teman. Tetap mendukung channel Timson Simamora dengan cara like, komen di bawah video ini, dan jangan lupa untuk subscribe juga dan bunyikan lonceng notifikasi supaya mendapatkan video-video lanjutan dari channel Timson Simamora. Dan mudah-mudahan bermanfaat informasi-informasi yang disampaikan lewat channel ini. Demikian, teman-teman, terima kasih. Salam.